Ini adalah Wuling Almas Hybrid yang dijual 470 juta on the road Jakarta. Sementara ini adalah Toyota Corolla Cross Hybrid yang dijual 540,9 juta on the road Jakarta juga. Nah, disclaimer dulu, dua mobil ini sebenarnya ada sedikit perbedaan dimensi karena Almas lebih besar sedikit dan punya kapasitas 7 penumpang. Tapi pada prinsipnya, dua SUV ini adalah ukuran medium dan sama-sama pakai mesin hybrid, ya nggak, Ki? Berhubung dua-duanya hybrid, kali ini kita mau langsung cek aja ya. Karena hybrid itu kan logikanya akan irit untuk dipakai dalam kota. Jadi kita bawa dua mobil ini keliling Jakarta. Dan ini dua mobil ini udah kita isi full sebelumnya bensinnya. Ya. Jadi kita pakai untuk ya berapa kilometer nanti kita perjalanan kita lihat aja. Untuk cek siapa lebih irit, apakah Toyota Corolla Cross Hybrid atau Wuling Almas Yoi. Hybrid. Selamat datang di Autofun Indonesia. Selamat menonton. Jadi kenapa sistem hybrid itu bisa dibilang irit untuk penggunaan dalam kota? Karena pada dasarnya dia ada mesin konvensional yang bekerja dengan motor listrik. Jadi si motor listrik itu bisa beroperasi, umumnya bisa beroperasi di kecepatan rendah. Misalnya di posisi stop and go kayak gini, yang bergerak itu motor listriknya. Jadi secara umum mungkin kenapa itu bisa lebih irit untuk penggunaan dalam kota, yaitu karena pergerakannya itu ada sinergi dengan motor listrik, yang mana pada saat motor listriknya bekerja, mesinnya bisa mati gitu teman-teman. Nah, si Corolla Cross Hybrid ini pakai mesin 1800 cc, 2ZR FXE, 4 silinder, hybrid dengan motor listrik, dengan transmisi ECVT. Nah, si outputnya itu sendiri untuk mesin bensinnya itu buat sekelas 1800 cc nggak besar, itu cuma 98 PS. Tapi ketika dipadukan dengan motor listrik, secara kombinasi outputnya bisa sampai 122 PS. Sementara torsinya sendiri dari motor listriknya itu sebesar 163 Nm gitu. Nah, kalau di Almas Hybrid gimana nih? Oke, Ki. Nah, jadi teman-teman, Almas Hybrid itu punya beberapa perbedaan dari Corolla Cross Hybrid. Satu, mesin bensinnya itu udah berbeda. Di Corolla Cross itu 1800 cc kan, tadi seperti yang Aki bilang. Sementara di sini itu 2000 cc, walaupun sama-sama Atkinson cycle, yang mana memang sistem exhaustnya itu lebih panjang sehingga outputnya tidak terlalu besar. Dia punya 120-an PS dan torsinya sekitar 160 Nm lah. Itu bukan angka yang besar buat mesin 2000 cc, tapi masih lebih besar daripada punyanya Corolla Cross yang 1800, karena dia bahkan 100 PS aja nggak nyampe tuh si daya mesin bensinnya. Tapi memang ini sengaja dibuat Atkinson cycle karena udah ditambah sama motor listrik yang dayanya gede banget. Torsinya aja, motor listriknya sendiri itu bisa sampai 300-an Nm, gede banget. Nah, pertanyaannya gimana sih sistem kerjanya? Kalau di Wuling Almas Hybrid ini, sampai 40-an km per jam, itu dia bisa bergerak, sumber dayanya pure dari motor listrik, teman-teman. Tanpa bantuan mesin bensin sedikit pun. Dengan catatan kalau baterainya udah keisi penuh ya. Jadi dia jalan tanpa suara, pure banget, motor listrik sampai 40-an km per jam. Lepas dari itu, sampai 78 km per jam, mesin bensin itu bakal nyala, tapi cuman sebagai generator. Jadi, mesin bensin nyala, ngasih daya ke generator, generator ngasih daya ke motor listrik. Sehingga penggeraknya itu masih tetap motor listrik. Sampai 78 km per jam loh teman-teman. Itu efisien banget berarti. Nah, baru lepas dari 78 km per jam, itu mesin bensin berperan juga sebagai penggerak. Jadi kalau tadi pas yang jadi generator itu adalah rangkaian seri hybrid. Nanti ketika lepas 78 km per jam, itu namanya paralel hybrid gitu. Jadi bekerjanya berbarengan, saling ngisi, nyala, gerakin gitu teman-teman. Dan tentunya di mobil ini juga udah pakai regenerative braking gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-rem, dia itu ngisi daya juga dari roda gitu. Dari rodanya ngisi ke baterai untuk nge-charge lagi si energi di sini supaya mobil masih bisa bergerak dengan sistem EV gitu. Anyway, sistem EV ini nggak bisa kita pilih, jadi otomatis memilih sendiri dari sistem mobilnya gitu. Nah, kalau di Corolla, Ki, rasa mobilnya gimana sih? Nah, jadi di Corolla Cross itu kerasa kayak awalnya pas kita mau jalan di lampu merah atau ya pas mau start mobil jalan lah gitu, agak kerasa kayak naik mobil listrik, tapi sedikit aja, tipis gitu, karena si motor listriknya itu bekerja di kecepatan rendah pas mau start, atau yang nggak butuh beban, maksudnya nggak butuh beban-beban yang besar gitu untuk
kita ngegas awal tuh rasanya kayak naik mobil listrik. Terus kalau misalnya jalannya datar kayak jalan-jalan di Jakarta nih, jalan-jalan utama yang datar aja, yang bekerja itu motor listriknya aja. Itu bisa kita lihat di instrumen panelnya. Kalau yang bekerja itu apakah mesinnya atau motor listriknya yang bekerja, atau mungkin dua-duanya. Apakah itu yang bekerja motor listriknya, mesin bensinnya, atau mesin bensinnya dipakai buat ngecas baterai gitu. Jadi itu bisa kelihatan dan kerasa juga. Jadi start awal kalau misalnya lagi jalan-jalan datar gini, kalau motor listriknya bekerja rasanya sunyi gitu, nggak ada suara mesin yang menderu gitu, nggak ada, sunyi aja suara motor listrik. Berasa sedikit kan naik mobil listrik sih sebenarnya. Baru misalnya kita butuh ngegas, yang bekerja ya itu mesin bensin yang bekerja gitu. Tapi mungkin dorongannya mungkin nggak sekuat kayak kita naik di Wuling Almas yang motor listriknya itu lebih bertenaga, lebih besar, dan bekerja lebih banyak lah untuk di jalan-jalan datar gitu. Kalau di lu sendiri gimana, Mi? Rasa berkendara di Wuling Almas Hybrid? Nah, kalau ini emang agak beda, Ki, dari Corolla Cross. Nah, teman-teman, jadi emang di Wuling Almas Hybrid ini sedikit berbeda dari di Corolla Cross. Kayak tadi saya udah bilang, memang dia pakai single reduction gear, terus udah gitu si sistem EV-nya tuh lebih panjang gitu ketimbang si Corolla Cross. Jadi memang akselerasi yang didapat dari si Wuling Almas ini jauh lebih enak, responsif, dan bener-bener cekatan. Jadi rasanya tuh kayak bener-bener kita naik mobil listrik, teman-teman. Dari 0 sampai 100 itu ngacirnya luar biasa gitu. Kalau kita bandingin sama Wuling Almas yang lama tuh yang 1.5 turbo itu jauh banget sih. Itu agak-agak berat gitu kan. Sementara di sini tuh bener-bener ringan kayak yang set langsung gitu loh. Bahkan ketimbang Corolla Cross pun mobil ini kerasa banget jauh lebih kencang dan jauh lebih responsif gitu sih, pedal-pedalnya segala macam, udah gitu larinya jelas lah gitu, cepet banget. Dan mestinya secara efisiensi bahan bakar juga ini bakal lebih optimal harusnya ya. Kita nggak tahu nanti hasil tesnya gimana ketimbang Corolla Cross, tapi harusnya dia jauh lebih optimal karena sistem EV-nya kayak lebih banyak aja gitu mengintervensi si pergerakan roda. Dan apalagi dibanding sama Wuling Almas yang 1.5 turbo, mestinya sih konsumsi bahan bakarnya jauh banget, karena yang satu itu menurut gue sih lumayan boros ya. Tapi di harga 540 jutaan kayaknya si Corolla Cross itu dari sisi fitur kurang asik ya. Ya nggak, Mi? Agak kosongan ya. Nah, emang Corolla Cross itu kelihatan agak kosongan, teman-teman, untuk harganya yang 500-an juta ketimbang Wuling Almas yang mana harganya 470 juta. Kayak teman-teman tau lah, Wuling Almas itu udah kayak Xiaomi kan, murah, dapetnya banyak gitu loh. Dari awal kita masuk aja udah kelihatan ada panoramic sunroof yang gede banget, udah gitu kapasitasnya 7 penumpang, yang mana Corolla Cross itu cuma 5. Walaupun memang di sini dibilang lega-lega amat di baris ketiga, enggak, tapi dia bisa nampung 7 penumpang. Udah gitu kita lihat ada wireless charger di sini, kelihatan lebih canggih. Terus selain itu juga ada fitur yang paling penting, itu adalah ADAS, Advanced Driver Assistance System, yang menurut gua paling kepake adalah Adaptive Cruise Control-nya yang bisa sampai berhenti mobilnya. Jadi kita bisa ngikutin mobil depan sampai berhenti dan jalan lagi. Itu fitur yang umumnya ada di mobil-mobil 500 jutaan gitu loh. Walaupun di HR-V ada juga sih di 400 jutaan, cuman ini kan dimensinya lebih besar. Udah gitu sistemnya bisa sampai gitu. Dan lane keeping assist atau lane following assist juga udah ada di sini, jadi dia bisa ngikutin marka jalan gitu loh. Jadi bisa semi-semi otonomis ini mobil. Lumayan banyak juga gitu fiturnya, canggih. Dan tentunya di Wuling Almas ini juga sama halnya seperti di versi konvensional, udah ada sistem WIN, yaitu perintah suara pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau mau naikin suhu AC, nurunin suhu AC, mau buka sunroof, buka kaca kanan, kaca kiri, kaca semuanya itu udah bisa. Dan juga dia udah punya IOV, jadi bisa koneksi handphone. Kita juga bisa live tracking ini mobil posisinya ada di mana. Terus kita juga bisa ngatur mau nyalain mobil dari jarak sejauh apapun, asal ada internet. Atau mau buka kacanya, mau ngunci pintunya, itu udah bisa di mobil ini. Jadi emang udah kayak gadget banget nih mobil gitu loh. Semuanya ada. Yang mana Corolla Cross tentunya kelihatan jadi kayak nggak ada apa-apanya. Iya betul, jadi di Corolla Cross ini kalau kita ngomongin fitur ya jauh lah. Ketika Wuling Almas tuh bisa ngasih banyak fitur dengan harga yang murah, ini kayaknya nggak ngejar itu sih. Oke, ada sunroof, tapi sunroof aja, nggak ada panoramik yang besar sampai belakang. Terus untuk ADAS, ini Advanced Driving Assistance System, atau yang kayak kalau tadi sistem-sistem yang bisa bikin mobil itu kerasa kayak mobil semi otonom yang bisa nyupir sendiri, ngikutin marka atau ngikutin kecepatan dengan mobil di depan gitu. Ini nggak ada. Ini ya top-topnya cruise control biasa sama sensor jarak di sekitar mobil. Jadi kalau misalnya ada yang dekat-dekat,
dia bunyi. Agak ganggu sih itu sebenarnya, berisik gitu ketika kondisinya lagi macet. Terus fitur-fitur audio aja, apa kayak Android Auto, apa CarPlay, itu nggak ada. Di sini adanya untuk mirroring ya, yang nggak se-integrated kayak Apple CarPlay gitu. Meski ada ini sih, buat ngebaca IMA nih di head unit gitu. Ya, basic sih jatuhnya, kerasanya. Walau ya nggak kerasa murahan juga, misalnya masih ada electric seat yang ngaturnya tuh banyak gitu. Udah gitu, yang bikin mobil ini kerasa worth it itu mungkin menurut saya itu dari sisi kayak posisi berkendaranya, posisi mengemudinya itu fleksibel gitu. Karena ini lengkap dengan tilt and telescopic setirnya, terus joknya itu akomodatif buat nopang badan-badan 170-an cm itu masih pas gitu, ketek kakinya pas, pundaknya besar gitu. Dan ini joknya bisa dibilang empuk lah ya, nggak keras gitu. Dari sisi materialnya pun nggak kerasa murahan sih, walaupun masih banyak plastik, hard plastik gitu. Cuman kayak door trim aja ini soft touch yang kayak bukan cuman panel plastik yang dibungkus leather gitu, beneran soft touch aja. Walaupun ada juga sih di bawahnya kayak dibungkus leather, plastik yang dibungkus kulit. Tapi bagian dashboardnya ini soft touchnya yang nggak murahan gitu rasanya. Dan untuk feel knobnya, terus pengoperasian setir, pedal gas, pedal rem, itu rasanya semua padat gitu. Oke lah, dia nggak bisa ngangkut 7 penumpang yang kayak di Wuling Almas ya. Cuman itu bikin mobil ini kerasa untuk dibawa dalam kota, rasanya gesit gitu sih mobil. Radius putarnya pun lebih tajam ketimbang si Wuling Almas dari yang saya udah coba ya. Posisi mengemudinya fleksibel, materialnya juga kalau boleh dibilang lebih oke ketimbang Wuling Almas. Dan pemilihan warnanya pun netral gitu, hitam aja, nggak yang macam-macam. Ya nggak, Mi? Kalau di Wuling Almas, feel-feelnya tuh kayak gimana nih, Mi? Di sini emang agak lain, Ki. Gua akui. Jadi memang teman-teman kalau di Corolla Cross itu terasa serba lebih mewah. Gue juga kebetulan udah nyobain Corolla Cross. Kita berdua udah saling bertukar lah tadi. Gitu. Sementara di sini ya sebenarnya nggak bisa dibilang buruk juga. Materialnya memang lebih banyak plastik, solid juga, tapi solidnya tidak lebih baik daripada di Corolla Cross gitu loh teman-teman. Dan walaupun ada bungkusan-bungkusan juga, tapi balik lagi bungkusannya tidak semewah dan tidak seelegan di Corolla Cross, dari mulai pemilihan warna sampai bentuk-bentuknya dan rasa-rasanya teman-teman. Tapi teman-teman, yang perlu di-highlight dari Wuling Almas ini adalah posisi duduknya. Itu menurut gua nggak seideal di Corolla Cross. Kenapa? Karena dia nggak ada telescopic steering, jadi cuma tilt doang, yang mana posisi dari bangku sampai ke setir itu nggak sepenuhnya ideal. Tapi nggak parah-parah banget, cuman nggak ideal aja gitu. Nggak bisa kayak Corolla Cross yang enak. Dan juga rasa feel kemudinya nih, feel setirnya, itu terasa agak kosong gitu loh. Nggak padat kayak di Corolla Cross, dan nggak terasa sepresisi di Corolla Cross. Jadi, walau fiturnya banyak, apa yang dirasa di sini itu tidak lebih mewah dan tidak lebih baik dari di Corolla Cross menurut gue pribadi gitu. Tapi Ki, menurut lu nih kalau dari segi looks ya, dari segi bentuk, oke yang mana sih dari antara dua mobil ini? Kalau gue pribadi, gue milihnya Corolla Cross. Jadi secara looks dari luar, dia tuh garis-garisnya nggak macam-macam gitu teman-teman. Kalau menurut saya ya, proporsi badannya tuh pas gitu antara roda ke bagian jendela, terus ke bagian atapnya itu pas aja gitu, enak gitu ngeliatnya, nggak banyak tekukan-tekukan yang tajam-tajam dan apa ya, terlalu rame gitu jatuhnya, pas aja enak gitu. Dan si Corolla Cross ini kayak nggak terlalu pengen nunjukin bahwa dia hybrid. Oke lah, dia ada list warna biru, tapi tipis aja, nggak terlalu kayak berusaha terlalu kuat, gua hybrid nih gitu, nggak terlalu gitu. Dan dalam kabin pun pilihan warnanya kayak tadi saya jelasin, jatuhnya sih elegan aja. Kalau lu Corolla Cross atau Wuling Almas dari sisi desain? Balik lagi ini subjektif juga. Kalau gue memang lebih suka ngelihat Corolla Cross kalau boleh jujur. Jadi teman-teman, kenapa menurut gue memang Corolla Cross seperti yang si Aki bilang lebih enak dilihat, karena mungkin ya global design juga, udah gitu bentuknya nggak neko-neko gitu, nggak terlalu banyak aksen dan aksesori. Sementara memang di Wuling Almas ini kan mungkin karena ini pertama kalinya punya hybrid kali ya, jadi ada beberapa aksen biru gitu, terus di belakang juga ada emblem Husbrid gitu loh, hak petir Brit.
Terus ya memang aksesorinya lebih banyak, kayak tiba-tiba ada karbon, aksen karbon ya, bukan karbon beneran. Itu agak sedikit too much, tapi sebenarnya fine-fine aja sih gitu. Jadi mobil ini tuh lebih ke kayak kelihatan cukup bagus tapi tidak menggugah gitu. Sementara Corolla itu kayak dilihatnya aman dan enak di mata. Gitu aja sih mungkin simpelnya. Tapi sebenarnya balik lagi ini persepsi masing-masing orang, nggak bisa disamain baik gua maupun si Aki gitu. Walaupun mungkin gua lebih cenderung suka lihat di Corolla Cross. Tapi ya di Wuling Almas oke-oke juga sih, dalamnya juga lumayan kok gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang dieksekusi dengan asal-asalan, semuanya kelihatan modern, tapi memang orientasinya kayak gadget. Tapi kalau di sana orientasinya mungkin lebih ke style gitu loh. Jadi antara ini mungkin Xiaomi paling mahal, kalau sementara di situ Samsung yang mid range gitu loh teman-teman, mungkin persepsinya mungkin ya. Ya wis kalau gitu. Sekarang kita habisin kilometer aja di putar-putar Jakarta. Buat nanti terakhir kita isi bensin lagi, kita isi full. Untuk lihat mana yang lebih irit, Corolla Cross atau Wuling Almas yang mesinnya 2000 atau 1800 justru lebih irit untuk dipakai dalam kota. Oke, Ki. Feeling gue sih kayaknya nih Wuling Almas nih yang lebih irit. Kayaknya Corolla Cross sih. Kita lihat aja. Jadi kita udah keliling-keliling Jakarta, jalannya lumayan macet ya. Macet. Banyak berhentinya, banyak stop and go, apalagi di daerah Sudirman tuh. Asli, itu emang Ya. padat banget. Iya kan? Pertanyaannya lu beli bensin berapa liter? Beli bensin. Gua dulu ya. Iya. Jadi kita ini dulu, jaraknya dulu. Jaraknya total Total 70,6 km gua di MID gua di ya. MID lu 70,6 Iya. km. Mungkin kita beda-beda tipis, gue 73,3 km. Oke. Jadi pembaginya beda ya? Lu Bagi dulu. beda. Disclaimer aja, kita jalannya bareng-bareng nih. Iya. Nggak ada yang misah-misah. Oke. Literan gua nih ya, 3,942. Jauh banget lagi. Berapa? Ini agak di luar ekspektasi gue sih sebenarnya. Jadi si Wuling Almas itu untuk jarak 73,3 beli 6,24 liter. Buset, Hitungnya, itu 111 hitungnya km agak nih ya. boros nggak tuh? 73,3 dibagi 6,24, 11,74 km per liter. Serius lu? Serius, jadi ya bulatnya 112 lah gitu kalau metode full to full ya teman-teman. Di gua Ya. full to full 70,6 dibagi kilometer per liter 3,942. Nah, Jauh ya? jauh. Jauh banget. 17,9 km per liter. Ini jauh banget sih. Ini gua nggak tahu apakah ada yang salah dengan cara mengemudi gua, soalnya kita sama aja gitu ya, kecepatan rata-ratanya kurang lebih di 15-an lah ya. Ya kalau dihitung ini 15 km per Average-nya, jam sih. Karena macet ya dalam kota. Iya, oke. Ini juga di MID ternyata juga nggak terlalu irit juga, 114 Ki di MID. Waduh. Iya, klaimnya sih 119 memang gitu. Jadi tapi untuk ukuran hybrid bagi gua ini mobil nggak bisa dibilang irit-irit amat. Tapi kalau dibilang lebih irit dari Wuling Almas yang lama, jelas ini jauh lebih irit, jauh. Tapi buat sebuah hybrid kayaknya agak biasa ya. Agak biasa, entah deh kenapa. Mungkin ya. Apa? Baterainya dia itu kan lebih kecil kapasitasnya daripada baterainya Corolla Cross. Itu bisa jadi. Jadi proses recharge-nya itu lebih banyak gitu. Ketika macet, mesin bensin akhirnya nge-recharge karena regeneratif kan harus muncul dari gaya pengereman kayak gitu-gitu kan. Belum si motornya dia juga lebih besar ya. Iya, Output motor listriknya lebih besar. betul. Sementara ini output motor listriknya justru lebih kecil. Jauh lebih kecil. Ini 163 Nm, yang ini 300-an Nm. ya. Jadi emang kalau ngomong power sih memang ini powernya gede banget. Buat Ketimbang motor ini. listriknya ya? Buat motor listriknya ini gede banget gitu. Tapi dibilang irit, iya enggak lah gitu. Sebenarnya enggak terlalu lah gitu. Nah, kalau itu menurut gue impresif sih. Impresif ini, impresif. Dalam kota yang jalan macet, Iya, betul banget. ini impresif. Jadi jawabannya gini teman-teman, seenggaknya ini hasil pengetesan kita
hasilnya segini, Iya. gitu. Datanya segini, apa adanya kita liatin. Jadi thank you udah nonton Autofun Indonesia, tungguin video berikutnya, masih 2 mobil ini ya. Yoi, kita tes lebih lanjut ya. Iya, Ya udah, saya Ahmad Karim pamit. saya Mas Fendi pamit, Ciao. ciao.